Ahlan TV, inspirasi emas, santri muda, bangsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam, sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib kembali akan mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian tentang kisah seekor semut. Pada Jumat-Jumat di bulan-bulan sebelumnya, kita pun sudah membahas tentang kisah seekor semut. Semut yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah siang hari ini adalah Namlatul Kisai, sebuah seekor semut yang sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada salah seorang ulama yang menjadi imam di bidang ilmu nahwu, yang menjadi imam bagi para ulama yang mengikuti madhabul Kufah dalam ilmu nahwu, yaitu Al-Imamul Kisai rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Sibawih menjadi imam nahwu dari kalangan madhabul Basrah, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala dalam perjalanannya menuntut ilmu pernah mengalami yang namanya futur ataupun putus asa, sampai beliau melihat adanya seekor semut yang berusaha dengan sekuat tenaga merayap untuk menaiki sebuah dinding yang cukup tinggi kalau diukur dengan ukuran semut yang kecil. 1-2 kali semut itu pun terjatuh. Berulang kali semut itu berusaha untuk sampai kepada tujuannya. Akhirnya semut tadi pun berhasil melewati dinding yang cukup tinggi tersebut. Dalam batinnya Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala mengatakan, hadhihi namlatu sabarat wa sabarat hatta balaghatil ghayah. Semut ini telah berusaha sekuat tenaga dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan, sehingga sampai kepada tujuan. Kisah yang dituliskan atau yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi syarh kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid. Meskipun sebagian ulama memberikan catatan akan kebenaran tentang kisah tersebut, akan tetapi pelajaran dan hikmah yang akan kita ambil, ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita sedang berada di awal tahun baru Hijriah 1423 Hijriah, dan di awal al-'am ad-dirasi al-jadid, awal tahun pelajaran kita di Ma'had tercinta ini. Mari kita jadikan kisah semut Al-Kisai tadi sebagai penyemangat bagi kita dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita
selaku tullabul ilm dalam rangka kita meniti jalan ilmu, jalan yang insyaallah akan mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apabila kita kaitkan kisah Namlatul Kisai tadi dengan pelajaran hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, satu peristiwa yang dijadikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada tahun 16 atau 17 atau 18 Hijriah, sesuai dengan perbedaan di kalangan para ulama tentang terjadinya pertemuan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu wardah untuk menentukan awal daripada penanggalan Islam. Kalau kita kaitkan Namlatul Kisai tadi dengan Al-Am Ad-Dirasi Al-Jadid wa Al-Am Al-Hijri Al-Jadid dan juga pelajaran hijrah dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita bisa mengambil beberapa poin penting untuk kita jadikan sebagai pegangan, untuk kita jadikan sebagai penyemangat di dalam kita belajar dan juga mengajar. Yang pertama, i'lamu ayyuhal ikhwah anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, bahwasanya kesabaran itulah yang akan menentukan sebuah kemenangan. Janganlah kita berputus asa, janganlah kita mudah untuk patah semangat meskipun halangan, rintangan, cobaan, ujian terus menghadang, terus menghalang, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Hadapilah segalanya dengan sabar, hadapilah segalanya dengan penuh ketabahan, ketekunan, kesungguhan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha dan juga hasil atau usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah akan melihat bagaimana usaha kita. Yang namanya hasil tidak akan membohongi yang namanya proses ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesabaran inilah yang harus kita miliki. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya ketika berdakwah. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Dengan penuh kesabaran akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada beliau alaihi salatu wassalam melalui hijrah beliau ke kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, perlunya kita memiliki sifat tafaul, sifat optimis. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada semut tadi. Semut tadi pun optimis bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Semut tadi pun optimis bahwasanya dia pasti akan bisa melampaui dinding tersebut, sebagaimana sifat optimis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan. At-tafaul, at-tafaul, at-tafaul. Optimisme yang harus ada pada diri kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui kisah hijrah yang mulia saat sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah mengeluhkan akan kondisi yang ada dan beliau merasa takut serta khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beberapa orang kafir Quraisy sudah sampai di depan gua, dan beliau pun bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke tempat telapak kakinya, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Jangan takut, jangan khawatir wahai Abu Bakar. Kita memang berdua, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Sifat optimis yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tergambarkan bagaimana Nabi Musa ketika kaumnya merasa putus asa dan khawatir serta takut karena Fir'aun dan juga para tentaranya sudah berhasil mengejar mereka, persis berada di belakang mereka, sementara di hadapan mereka lautan membentang begitu luas. Mereka mengatakan inna lamudrakun, pasti kita akan tertangkap oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Apa kata Musa alaihi salatu wassalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita tidak mungkin tertangkap.
Karena Allah senantiasa bersama kita. Allah senantiasa bersama kita. Miliki sifat tafaul, optimis. Jangan pesimis. Tanamkan pada diri kita sifat yang seperti itu. Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada diri sendiri. Jangan kita membuat kegagalan kita karena kita merasa pesimis dan tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki dan tidak percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah bersamanya, tidak akan ada satu kekuatan pun yang akan bisa mengalahkannya. Maka bertawakallah, yang ketiga, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita optimis, kita percaya diri, kita yakin dengan kemampuan diri, tapi jangan pernah kita lupa bahwa segala sesuatu berada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keinginan, mereka memiliki keinginan, akan tetapi takdir Allah yang menentukan. Maka senantiasa kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah, sehingga kita tidak terkena penyakit sombong, penyakit ghurur, penyakit ujub pada kemampuan diri kita sendiri. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi sifat tawakal yang kita miliki harus dibarengi dengan yang keempat, yaitu al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab, kita harus berusaha. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau sudah optimis Allah akan memberikan pertolongan kepada beliau alaihi salatu wassalam, Allah akan memberikan bantuan kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau sudah pasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak berpangku tangan begitu saja. Beliau berusaha, sebagaimana semut tadi pun berusaha untuk melompati dan melewati dinding yang cukup tinggi sesuai dengan ukuran badan dia yang begitu kecil. Berusaha, al-akhdhu bil asbab. Tidak boleh kita berpangku tangan, kita bermalas-malasan, tidak. Lihat Rasulullah SAW bagaimana membuat perencanaan yang begitu matang. Beliau menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membicarakan tentang hijrah di waktu siang bolong, saat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah tidur, tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Beliau persiapkan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisinya tidur di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Kemudian beliau menyewa seorang penunjuk jalan yang profesional, sekalipun dia seorang kafir, Abdullah ibn Uraiqid. Lalu beliau meminta tolong kepada Abdullah ibn Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi mata-mata seorang anak yang belum menginjak dewasa, diberi tugas untuk memata-matai berita tentang pengejaran orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Beliau pun meminta tolong kepada Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jami'an untuk menjadi seorang pemasok makanan, kebutuhan yang beliau perlukan selama beliau berada di Gua Thur. Demikian juga beliau meminta tolong kepada seorang penggembala kambing yang tugasnya adalah menghilangkan jejak langkah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama perjalanan. Begitu rapi, perencanaan yang begitu indah, dengan menempatkan person-person yang sesuai dengan bidangnya, karena Rasulullah punya tujuan. Ini yang terkadang tidak ada pada diri kita. Kadang sifat tawakal kita kurang, optimisme kita perlu ditambah, apalagi perencanaan, pengkoordinasian, penempatan orang untuk tugas masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Pun demikian dengan kita. Lalu kita menginginkan hasil yang bagus? Tidak. At-takhtir untuk sebuah tujuan, al-akhdhu bil asbab ini
Tidak pasrahkan begitu saja, tidak. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari pelajaran hijrah yang mulia adalah ahammiyatus as-sadiq qabla at-tariq, ar-rafiq qabla at-tariq. Pentingnya kita memiliki teman yang baik sebelum kita melakukan perjalanan. Memilih teman yang saleh, yang bisa untuk bekerja sama dengan kita, yang bisa saling menasehati di antara kita, bahu membahu antar kita. Pentingnya seorang teman dalam perjalanan apapun, apalagi dalam rangka thalabul ilmi. Dan sudah tidak perlu lagi kami ulangi tentang pentingnya al-jalisus salih, teman yang baik dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Maka dari itu Rasulullah SAW bisa saja hijrah seorang diri, bisa. Dan Allah pasti memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya, pasti. Tapi beliau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya as-sadiq qabla at-tariq, pentingnya seorang teman sebelum kita melakukan perjalanan. Karena kalau kita seorang diri, kita nggak akan mampu. Kadang kita lupa, kadang kita lalai. Kita perlu orang yang mengingatkan kita, perlu orang yang memberikan nasihat kepada kita. Demikian pula setan lebih mudah untuk menggoda, untuk menyesatkan seseorang ketika dia seorang diri. Dan setan akan susah menyesatkan dan juga menggoda seseorang apabila dia bersama kawan dan juga teman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'i wa ba'd. Ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai khulasah dari apa yang kita sampaikan di khutbah pertama, kita bawakan satu hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. 3 kunci untuk kita sukses, kita sampai kepada tujuan. Ihris ala ma yanfa'uk. Kenapa beliau tidak mengatakan utlub wa'mal, tapi ihris? Karena sesuatu ini perlu semangat, perlu kesungguhan kita, perlu al-hirs dari kita, bukan hanya i'mal atau qum atau utlub, tidak, tapi ihris. Bersemangatlah kita, jangan loyo, jangan mudah putus asa. Ihris, bersemangatlah. Untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Karena di dunia ini ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka kita harus bisa memilah dan memilih mana yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan mana yang tidak bermanfaat untuk keduanya. Berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan lebih cenderung membawa madarat untuk diri kita, bahkan madarat kepada orang lain. Maka berusahalah kita isi waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin untuk sesuatu yang memberikan manfaat ajilan atau ajilan, untuk kehidupan kita yang sementara di dunia ataupun kehidupan kita di akhirat yang untuk selamanya. Tapi jangan lupa wasta'in billah, senantiasa berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Jangan kita menyombongkan diri kita, jangan kita membanggakan diri kita seolah-olah kita bisa segalanya, seolah kita mampu segalanya. Tidak. Jikalau Allah tidak berkehendak, jikalau Allah tidak mentakdirkan, bagaimanapun upaya kita, usaha kita dalam segala hal, kalau Allah belum menghendakinya, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Dan jangan lupa, dalam perjalanan meraih kesuksesan, dalam perjalanan meraih tujuan, pasti ada halangan, ada rintangan. Maka pesan beliau yang ketiga, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah mudah putus asa, jangan pernah patah semangat. Lanjutkan, yakinlah bahwasanya kita akan sampai kepada tujuan. Man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan
di atas jalan yang sebenarnya, maka dia akan sampai kepada tujuannya dengan, sekali lagi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita yang baik untuk dunia dan juga akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dan berkenan untuk meridainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa ikhwanana wa masyayikhana wa tullabana wa talibatana min ahli al-ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la musafiran illa hafidtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfadhna wahfadh biladana wa sa'ira biladil muslimin min kulli su'in wa makruh ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salah. Ahlan TV